Ya, dan untuk mengetahui dampak terpilihnya Joe Biden bagi Indonesia dan juga bagaimana kebijakan yang akan diterapkannya, kami telah terhubung dengan Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Ari Bainus. Selamat sore Pak Ari, bisa mendengar suara kami? Bisa, Mbak. Ya, Apakah bisa? ya. Selamat sore. Baik, Pak Ari, ini setelah melewati pertarungan dengan sengit begitu, akhirnya Joe Biden terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat yang baru. Ketika berkampanye ada satu statement yang menarik perhatian saya, di mana Biden ini sempat mengatakan jika ia terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat, hal pertama yang akan ia lakukan saat menjabat nanti adalah menelpon para pemimpin dunia dan mengatakan America is back. Apa artinya ini, Pak? Amerika apa? America is back. Oh ya, jadi begini, memang kita seperti kita ketahui bahwa dengan gonjang-ganjingnya Pilpres melawan Trump, itu kan seperti dua pribadi yang berbeda. Dan di dalam kebijakannya juga adalah berbeda. Kita bisa mengetahui bahwa kebijakan Biden ini ingin mengembalikan bahwa kebijakan luar negeri maupun dalam negerinya itu seolah-olah ditinggalkan oleh Trump, demokrasi, lalu sekutu-sekutunya di luar Amerika. Nah, sekarang ini dikembalikan kembali. Makanya kebijakan luar negeri Biden maupun domestiknya nanti lebih banyak menekankan kepada aspek demokrasi diutamakan dan juga mengutamakan dengan mengandalkan sekutu-sekutunya. Itu artinya, Mbak. Oke, nah lantas kemudian apa yang akan menjadi fokus kebijakan pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Biden nantinya, Pak? Nah, itu ada satu tulisan Biden sendiri mengenai foreign policy, itu sangat menarik sekali ya. Pertama dia ingin menggagas bahwa di domestik itu diberikan porsi. Bukan seperti Trump, ya American first, tapi dia ingin mengungkapkan bahwa demokrasi itu harus dikedepankan kembali. Ada 3 hal yang dia ungkapkan. Pertama, dia akan attack corruption. Lalu yang kedua, dia akan memunculkan demokrasi kembali. Dan yang ketiga, dia akan menggagas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, ini juga akan muncul ke permukaan di dalam kebijakan luar negerinya. Makanya kebijakan luar negerinya akan lebih banyak menekankan kepada 3 hal ini. Ini sebagai platform yang selalu digaungkan oleh Partai Demokrat. Dan ini sebagai diamanatkan kepada Biden. Dan Biden pendekatannya berbeda dengan Trump. Ketika Trump berhadapan dengan negara-negara luar, itu dia menggunakan bilateralism. Contohnya dengan Korea Utara atau dengan kasus di Eropa, lalu dengan China. Tapi Biden lain. Dia akan menggunakan multilateralism dengan mengandalkan sekutu-sekutunya, baik di Asia Tenggara, di Eropa, maupun di berbagai belahan dunia yang lainnya. Makanya, alhamdulillah buat Indonesia ini menjadi suatu blessing, karena Indonesia ketika zaman Biden, kita akan diandalkan dalam persoalan-persoalan isu-isu di Asia Tenggara, terutama mengenai Laut Cina Selatan. Itu Mbak yang tekankan. Ya, kalau untuk isu Laut Cina Selatan sendiri seperti itu Pak, akan seperti apa nanti posisi Indonesia dengan Amerika Serikat? Nah, posisi Indonesia ketika zaman Trump maupun Biden tidak ada perubahan dalam menghadapi Laut Cina Selatan. Karena kita sudah punya platform bahwa kita akan menjalankan kebijakan bebas aktif. Ya, apa yang dijalankan oleh Bu Retno itu sudah baik sekali. Artinya menjaga jarak dengan berbagai pihak, termasuk China maupun dengan Amerika Serikat. Kebetulan Indonesia adalah bukan negara claimant. Jadi kita bisa lebih leluasa. Makanya ketika zaman Pak SBY, Martin Natalegawa misalnya membuat satu formula OD dan DOD, lalu dilanjutkan dengan Retno, ini sangat baik sekali. Kita alhamdulillah baik di bawah Trump, Amerika Serikat maupun di bawah Biden, kita selalu akan diandalkan oleh Amerika Serikat. Ya, terutama untuk eskalasi, nanti ada eskalasi konflik di Laut Cina Selatan.
Karena memang kita tidak punya kepentingan apa-apa di Laut Cina Selatan dalam pengertian kita tidak punya klaim atas Cina Selatan itu. Nah, itu aja yang alhamdulillahnya diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan sekarang ini pun sudah baik, dilanjutkan, ditingkatkan kalau menurut saya. Ya, saya baru saja mau menyebut diplomasi pertahanan. Seperti apa nanti ke depannya diplomasi pertahanan antara Indonesia dan juga Amerika Serikat, dan juga selain pertahanan, Pak, ini akan kerjasama apa lagi yang akan menjadi prioritas untuk ke depannya antara Indonesia dan Amerika Serikat? Oke, diplomasi pertahanan ini sudah diberikan jalan ya ketika zaman Donald Trump. Tapi kita punya isu-isu yang menurut saya harus diwaspadai. Ada dua hal. Pertama adalah mengenai isu Papua. Yang kedua adalah mengenai demokrasi itu sendiri. Kenapa saya menyatakan seperti itu? Diplomasi pertahanan itu percuma kalau kita tidak betul-betul atau sungguh-sungguh menyelesaikan dua persoalan ini. Karena sudah saya katakan di awal bahwa Biden itu titik tekannya akan kembali ke persoalan-persoalan hak asasi manusia. Dan hak asasi manusia ini tidak menutup kemungkinan dijadikan conditionality ketika dan akan memberikan bantuan masuk kepada Indonesia. Nah, oleh karena itu di dalam isu Papua, saya ingin mewaspadai bahwa pemerintah harus sungguh-sungguh menyelesaikan persoalan-persoalan Papua, apalagi yang terakhir itu kematian pendeta Yeremias, lalu yang satunya lagi ya ada seorang tokoh juga meninggal. Itu kalau tidak diselesaikan, itu akan diungkit oleh pemerintahan Biden yang titik tekannya adalah hak asasi manusia. Lalu mengenai demokrasi, di kita sudah banyak merebak ya bahwa ada persoalan-persoalan dengan demokrasi ini yang mengkhawatirkan. Seperti apa, Pak, contohnya? Saya mudah-mudahan ini diwaspadai oleh pemerintah. Karena diplomasi pertahanan sehebat apapun, ya kalau di bawah Demokrat partainya Biden gitu, pasti titik tekannya adalah ke hak asasi manusia. Gitu. Itu Mbak yang harus diwanti-wanti. Ya, jadi Pak Ari, saya ingin mengkonfirmasi kembali bagi Anda yang harus diperhatikan untuk diplomasi pertahanan bagi Indonesia adalah salah satunya terkait Papua dan juga isu-isu demokrasi, begitu ya? Betul, persis. Itu yang harus diwaspadai oleh kita bersama. Baik, nah selanjutnya ini Pak, selain isu pertahanan dan juga demokrasi yang harus kita perhatikan, bagaimana dengan ekonomi Pak? Apa ada pengaruh signifikan atas terpilihnya Joe Biden terhadap diplomasi atau kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat, mengingat Indonesia baru saja ditetapkan atau dianggap sebagai strategic partner bagi Amerika Serikat. Seperti apa Pak? Ya kalau menurut saya baik sekali ya, karena begini. Di bawah Donald Trump kita sudah mendapatkan keuntungan dari sisi bilateralisme, yaitu kita sudah diperpanjang GSP kita dengan Amerika Serikat, dan kita sudah mempunyai surplus dari sisi perdagangan dengan Amerika Serikat. Nah ini juga saya bukan mewaspadai, tapi mohon ditingkatkan diplomasi ekonomi kita dengan Amerika Serikat. Jangan sampai juga kita lengah. Apa? Karena Amerika Serikat, kalau dulu dengan Trump, itu bisa menjadi alternatif Indonesia itu. Karena banyak ketika perang dagang dengan Cina, itu banyak dialihkan ke negara-negara lain. Sekarang Amerika Serikat mungkin bisa berbaikan kembali dengan Cina ataupun dengan negara-negara lain sehingga kita berkompetisi dari sisi ekonomi. Nah ini kita harus sungguh-sungguh dari sisi diplomasi ekonomi, walaupun GSP-nya tetap berjalan gitu ya, karena Pacta Sunt Servanda, artinya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah terdahulu tidak bisa dibatalkan. Nah ini menurut saya harus tetap digali potensi kita untuk kepentingan perdagangan ini dengan Amerika Serikat. Jangan hanya mengandalkan misalnya hanya yang besar itu dari minyak dan gas bumi gitu. Nah kita harus berinovasi dan berkreasi dari sisi ekonomi ini. Apalagi ditambahnya adalah mungkin di bawah Biden akan kembali ke TPP. Ya, itu satu kongsi atau satu organisasi regional di bawah Amerika Serikat
dulu ini kreasinya Obama gitu ya. Ini Indonesia belum masuk apa-apa gitu. Nah, kita harus juga mulai berpikir gitu, mempertimbangkan manfaat kembali TPP, sembari tetap juga menjalankan keinginan dengan Amerika Serikat itu tentang Indo-Pasifik, Pak. Ya, Seperti itu. tentang perdagangan atau trade war begitu antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, ini bagaimana prediksi Anda? Ke depannya akan seperti apa dan bagaimana nanti posisi Indonesia? Apakah tetap akan menjadi alternatif begitu bagi Amerika Serikat atau seperti apa, Pak Ari? Ya tadi sudah saya katakan, kalau dulu head to head China dengan Amerika Serikat clear bahwa Amerika Serikat akan mencari alternatif ke negara-negara lain, ya. Artinya kita bisa mendapatkan keuntungan, walaupun janji misalnya ada beberapa pabrik yang ada ke Indonesia dari China belum terbukti, gitu ya. Tapi ke depan karena sudah baik lagi dengan China dalam pengertian Biden tidak akan konfrontasi seperti Trump, dia akan memberlakukan China ya seperti dulu waktu zaman Obama. Dan juga dia akan mengandalkan sekutu-sekutunya melawan China itu. Oke. Misalnya dengan Jepang, dengan Taiwan, dengan Korea Selatan. Lalu di Asia Tenggara mungkin dia akan mengandalkan yang lain seperti Malaysia, Thailand, gitu ya, Filipina. Ya. Yang memang dia dianggap sekutu juga. Jadi kita sekarang persaingan makin banyak juga, Mbak. Gitu. Oke, berarti ke depannya menurut hemat Anda, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Joe Biden ini akan tidak seagresif Donald Trump begitu dalam menyikapi Tiongkok? Ya betul, tidak akan seagresif. Janjinya nggak seperti itu. Oke, baik. Nah, terakhir ini Pak Ari, Joe Biden dan Kamala Harris ini akan dilantik pada Januari 2021 mendatang. Nah, bagaimana nanti Anda kemudian melihat transisi kekuasaan yang akan berlangsung dari masa Trump ke Biden? Ini mengingat Donald Trump sebelumnya sempat menyatakan bahwa ia menolak transisi dengan damai dan hingga saat ini masih menolak begitu, mengakui bahwa Joe Biden memimpin atau meraih suara tertinggi dalam Pilpres Amerika Serikat 2020 ini, Pak Ari. Betul, ini memang kalau menurut saya sesuai dengan karakternya Trump sebagai seorang pengusaha juga, dia tidak akan cepat kalah gitu ya. Artinya dia akan berusaha sedemikian rupa untuk tetap mempertahankan kekuasaannya, bahkan dia sudah akan mengajukan ke law legal action gitu ya di Amerika Serikat, walaupun sudah ditolak di beberapa negara bagian. Tapi dia akan mencoba melalui Supreme Court gitu. Nah, sayangnya ini kalau ini terus dijalankan, artinya ini akan berpanjang-panjang. Ingat dulu waktu zaman Bush dengan Al Gore, itu sampai 36 sampai 40 hari. Terbayang nggak? Artinya, kalau menurut tenggat bahwa pelantikan itu tanggal 20 Januari, dan Desember itu sudah ada Kongres tentang siapa yang menang, ya insya Allah tetap jalan tanggal 20, tapi pengadilan ataupun peradilan soalan Pilpres ini akan terus jalan. Sampai seberapa lama, itu tergantung dari, kalau saya yakin tenggat waktunya akan pas lah gitulah. Jadi itulah memang kelebihan dari Pilpres di Amerika Serikat, apapun yang terjadi gitu ya, itu akan selalu dengan tepat dengan tenggat waktu. Gitu. Ya, baik. Tentunya kita semua juga menantikan begitu ya Pak Ari, akan seperti apa Amerika Serikat di bawah masa kepemimpinan Joe Biden nantinya. Terima kasih Pak Ari Bainus, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran sudah bergabung hari ini bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Mbak Fahri.